Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Tas Anyam Ramah Lingkungan dari Sabut Kelapa Motif Tenun Troso Jepara. Anggota kelompok kami sendiri yaitu ada Febriana Novianti dengan NIM 2019-1175, kemudian Muhammad Faiz Mafaza 2019 188, kemudian Diana Pertiwi 2019 11504, kemudian saya Arinal Muna 2019 11584 dan Farinda Tuljana dengan NIM 2019 11708. Berikut akan kelompok kami presentasikan. Latar belakang. Tanaman kelapa sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Tidak hanya buahnya, tetapi seluruh bagian tanaman mulai dari akar, batang, sampai ke pucuk tanaman dapat dimanfaatkan. Namun terkadang limbah karena proses pengolahan kelapa tersebut seringkali kehadiran limbah mencemari lingkungan dan mengganggu pemandangan. Namun ada banyak limbah yang dapat diolah kembali menjadi barang-barang dengan nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu limbah yang sekarang terdapat di mana-mana ialah limbah sabut kelapa. Limbah ini hasil dari warung es kelapa muda yang dapat dijumpai di pinggir jalan. Troso merupakan sebuah nama tempat yang menghasilkan kain tenun troso sehingga masyarakat menyebutnya dengan kain ikat tenun troso. Pusat sentra kain tenun troso ini bertempat di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang merupakan pusat kerajinan kain troso di wilayah tersebut. Jenis tenun ikat yang dikembangkan oleh Desa Troso mengadopsi motif tenun asli dari daerah Troso ataupun Jawa. Motif tenun memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tenun yang ada di daerah lain yang ada di Nusantara. Tenun ikat troso dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan pariwisata bagi Kabupaten Jepara. Tenun ikat troso juga mampu mengangkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Jenis tenun ikat ini memiliki nilai seni atau keunikan tersendiri karena masih menggunakan teknik tradisional. Aspek pasar saat ini. Saat ini di pasaran sudah banyak bermunculan inovasi produk dari bahan utama sabut kelapa, misalnya tas anyam sabut kelapa. Tas anyam sabut kelapa bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis beredar di pasaran. Tas produk kami diinovasikan menggunakan kain tenun troso yang setiap produknya diproduksi menggunakan motif tenun troso yang beragam. Produk yang kami buat menggunakan bahan dasar limbah sabut kelapa guna untuk memanfaatkan limbah yang tidak terpakai di masyarakat menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi karena tampilannya yang menarik serta menunjukkan ciri khas budaya lokal Kota Jepara. Pasar yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan bahwa tas anyam ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa motif tenun troso Jepara di pasar yang akan datang mengalami kenaikan permintaan produk yang membludak. Hal tersebut juga diimbangi dengan keunggulan yang dimiliki produk tas kelapa yang tidak dimiliki oleh produk yang sudah ada di pasaran. Estimasi potensi pasar. Dari hasil perkiraan penjualan, produk dalam usaha ini akan dibanjiri oleh banyaknya permintaan produk dari konsumen atau masyarakat. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pesaing dari produk sejenis dan harga yang akan ditetapkan sangat terjangkau. Dari banyaknya permintaan, maka uang masuk atau pendapatan dalam usaha ini juga banyak sehingga tidak menutup kemungkinan usaha ini akan selalu menuju pada perkembangan yang lebih baik.
Misalkan dalam 1 bulan jumlah konsumen ada 200 dengan pendapatan rata-rata konsumen yaitu 1.800.000. Jumlah pesaing produk kami ada 2 misalnya, maka besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja adalah 70%. 70% dikali 1.800.000 sama dengan 1.260.000. Kemungkinan berbelanja 45%. 1.260.000 dikali 45% sama dengan 567.000. Potensi penerimaan pasar yaitu 567.000 dibagi 2 yaitu 283.500. Segmenting, targeting, positioning. Secara demografis, segmen pasar tas anyam ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa, motif tenun, terasa, Jepara terbagi bagi konsumen berdasarkan genre dan usia. Secara psikografis, segmentasinya terdiri dari kelompok konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk ramah lingkungan. Selain itu, juga terbagi dalam konsumen yang menghargai produk-produk bernilai budaya dan etnik. Secara geografis, produk ini terletak di tempat strategis, tempatnya sesuai sasaran konsumen, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar. Lanjut, Mbak. Targeting berdasarkan segmenting yang telah dilakukan, target konsumen yang dipilih usaha tas anyam ramah lingkungan dari kelapa motif tenun terasa Jepara adalah perempuan dewasa dari usia 17 ke atas dan kalangan ekonomi menengah. Kami juga menargetkan konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap produk ramah lingkungan. Selain itu, kami juga menargetkan pelanggan yaitu mencintai produk mengandung unsur budaya dan etnik. Positioning, produk diposisikan sebagai tas unik dan ramah lingkungan serta memiliki nilai budaya. Marketing mix. Produk yang ditawarkan berupa tas anyam ramah lingkungan dari limbah serabut kelapa motif tenun terasa Jepara. Price. Kami menjual dengan harga tersebut karena kami mempertimbangkan harga pesaing, yang mana pesaing kami rata-rata produk sendal dengan harga di atas 100.000. Flash. Karena adanya pandemi, tempat penjualan produk tas anyam ramah lingkungan dari limbah serabut kelapa motif tenun terasa Jepara lebih difokuskan melalui media sosial. Promosi. Memasang iklan secara online di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lokasi dari usaha tas anyam ramah lingkungan dari limbah serabut kelapa motif tenun terasa Jepara ini yaitu berada di Desa Bae RT 2 RW 4 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di salah satu gudang milik anggota tim kami. Tim memilih lokasi tersebut karena kami menganggap lokasi tersebut sangatlah strategis. Luas pabrik dari usaha tas anyam ramah lingkungan dari limbah serabut kelapa motif tenun terasa Jepara yaitu 9 meter persegi. Luas tersebut ditentukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut. 1. Luas tersebut cukup untuk menampung fasilitas-fasilitas atau alat yang dibutuhkan dalam proses produksi. 2. Luas tersebut cukup untuk menampung keluar masuk bahan baku pembuatan produk. 3. Luas tersebut mampu mempermudah dalam proses keluar masuknya para pekerja dalam bekerja. 4. Luas lokasi yang
tim kami tentukan dapat menampung barang hasil produk tas anyam ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa motif tenun Troso Jepara. Bisa dilihat gambar layout dalam usaha ini tentukan sesuai dengan urut dalam proses produk hingga produk siap dipasarkan. Berikut penjabarannya. Dengan pertimbangan BEP pada biaya produksi habis pakai yang telah dihitung sebesar 12.250.000 dalam 1 bulan dengan pokok penjualan HPP dengan total biaya produk per bulan kapasitas produk sama dengan 12.250 bagi 150 buah. Nomor 21 667 82.000. Harga jual 100.000. Keuntungan marginal. Harga jual kurangi harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi. 100.000 dikurangi 81.667 dibagi 81.667 sama dengan 0,22 kali 100% sama dengan 22%. Selanjutnya perhitungan BEP. Itu di sini BEP sama dengan 12.250.000 dibagi 100.000 mendapatkan hasil 122,5 unit. Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan BEP akan tercapai pada saat tas anyam ini terjual sebanyak 122,5 unit dengan prediksi kapasitas produksi per bulan sebanyak 150 unit, maka BEP akan tercapai setelah 1,2 bulan. Dengan perhitungan BEP rupiahnya yaitu 46.250.000 dibagi 1 minus 408.433.000 dibagi 100.000 sama dengan 15.016.233 rupiah. Jadi harus bisa mencapai penjualan sebesar hasil tersebut untuk mencapai titik impasnya. Aspek manajemen. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur organisasinya, yaitu untuk CEO-nya kita pilih Mbak Diah Diana. Untuk divisi produksinya saya sendiri, Farindatul Jana. Untuk divisi keuangannya Mbak Febriana. Untuk personalia Muhammad Faiz. Dan untuk divisi pemasarannya Mbak Arin Almuna. Untuk deskripsi jabatannya, CEO itu untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas perusahaan. Bagian divisi produksi yaitu membuat dan mengatur tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Yang ketiga, divisi keuangan, bagiannya bertugas mengatur masalah keuangan dalam perencanaan bisnis. Yang keempat, divisi pemasaran, untuk deskripsinya, membina hubungan yang baik dengan konsumen, dengan pelayanan seperti after service sales, dan untuk divisi personalia, deskripsinya melakukan koordinasi terhadap para karyawan. Kemudian jadwal kegiatan. Bisa dilihat sendiri
perencanaan pembangunan dilakukan pada bulan 1 dan bulan 2, kemudian pengurusan perizinan dilakukan bulan 2, persiapan dan pembelian segala kebutuhan usaha pembuatan tas Tasela dilakukan pada bulan 3 dan 4, perekrutan karyawan pada bulan 4, percobaan bulan 4 dan 5, kemudian promosi produk bulan 6, pembukaan toko Tasela bulan 6. Kemudian aspek keuangan. Kebutuhan dana investasi. Yang pertama, investasi harga tetap. Investasi ini mencapai 34 juta rupiah. Kemudian biaya praoperasi. Biaya praoperasi mencapai 10 juta rupiah yang digunakan untuk proses sewa ruko. Yang 3, modal kerja. Modal kerja 11.250 rupiah, total kebutuhan dana investasi adalah 46.250.000 rupiah. Kemudian sumber dana. Dalam usaha tas anyam ramah lingkungan dari limbah sabut kelapa motif tenun terasa Jepara, rencana sumber dana didapatkan dari modal sendiri, yang mana modal sendiri ini nantinya berupa hibah dari uang anggota tim. Sumber dana. Kebutuhan dananya adalah 46.250.000 rupiah. Kemudian modal sendiri 46.250.000 rupiah. Masing-masing anggota 9.250.000 rupiah. Kemudian kebutuhan dana, total investasi 34 juta rupiah. Total modal kerja 12.250.000 rupiah. Dan total kebutuhan dana 46.250.000 rupiah. Proyeksi pendapatan per hari 800.000, proyeksi pendapatan per bulan 20.800.000, proyeksi pendapatan per tahun 249.600.000 rupiah. Kemudian proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung hasil dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. 249 juta dikurangi 147 juta sama dengan 102.600.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan tas adalah sebesar 102.600.000 per tahun. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Di sini ada perhitungan laba setelah pajak, yaitu penghasilannya sebesar 102.600.000, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu operasional tunai 46.250.000, sedangkan penyusutannya dibagi umur ekonomisnya 5 tahun yaitu 4.800.000, totalnya 51.050.000. Untuk laba sebelum pajaknya, penghasilan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu jumlahnya 51.550.000 dengan pajak 30% menjadi 15.465.000 dan laba setelah pajaknya atau EAT yaitu 36.085.000. Di sini ada kesalahan penulisan yaitu aliran kas masuk bersih sama dengan EAT plus penyusutan plus bunga dikurangi bunga dikali 1 min pajak. Jadi di sini 36.085.000 ditambah 4.800.000 ditambah kurung buka 17%, 1 dikurangi 0,3 menjadi 40.855.000 untuk aliran kas masuk bersih. 26.085.000, 38.500.000, 42 juta, 45.500.000 dan tahun terakhir 49 juta ribu. Untuk penyusutannya dari tahun 2021 yaitu 4.800.000 sama sampai tahun 2025 untuk 4.800.000
Untuk kas bersihnya ya Mbak sama penyusutan. Jadi 40 juta itu 2002, 43.300.000 dan untuk tahun 2023 yaitu 46.800.000 dan 2024 50.300.000 serta 2025 53.800.000. Untuk DF-nya atau diskon faktornya sebesar 20%, 0,833, 0,694 dan 0,578, 0,482 dan 0,402. Untuk PV bersihnya sebagai berikut dan jumlah PV kas bersihnya sebesar 129.000. Next. Untuk perhitungan investasinya yaitu payback period metode dapat mendapatkan hasil 1,04 tahun, yaitu PP ini kurang dari 5 tahun, maka kesimpulannya layak untuk diterima untuk melakukan investasi. Sedangkan perhitungan dari net present value yaitu mendapatkan hasil Rp82.898.571. Kesimpulannya yaitu nilai NPV positif, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Sedangkan PI-nya yaitu mendapatkan hasil 2,79. Kesimpulannya nilai PV lebih dari 1, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan, yaitu di dalam aspek lingkungan ekonomi, sosial, penanganan limbah, dan budaya. Untuk aspek ekonomi ini, dengan adanya tas anyam ramah lingkungan ini, mampu membuat perekonomian masyarakat sekitar ini menjadi lebih maju dan lebih baik. Yang mulanya produk ini diketahui oleh beberapa orang saja, namun kemudian menjadi banyak orang yang melakukan transaksi tas ini. Kemudian sosial. Manfaat sosial dari beredarnya tas anyam di pasaran adalah membuat warga lokal atau non-lokal mengetahui adanya produk tas anyam berbahan kelapa dengan kualitas yang sangat premium, mampu menarik hati para calon pembelinya. Kemudian budaya. Warga desa penghasil kain tenun Troso sangat bangga mampu dan bisa memperkenalkan motif-motif yang begitu menarik hati ke khalayak ramai di luar sana. Sehingga orang-orang lain penasaran dengan motif indah tersebut. Kemudian penanganan limbah. Dalam membuat suatu produk, maka kita harus memikirkan bagaimana cara menangani limbah-limbahnya. Salah satunya dengan cara tidak membuang sisa serabut kelapa sembarangan ke pekarangan orang lain, atau dengan menjadikannya bermanfaat seperti digunakan untuk membakar sampah atau bahkan digunakan untuk mencuci piring. Untuk aspek yuridisnya yang pertama yaitu bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan dari tas anyam ini adalah tersedia di toko yang mana pembeli bisa memilih dan membeli produk mana yang disukainya dan juga tersedia secara online yaitu melalui WhatsApp, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan secara offline di gerai. Untuk nama perusahaannya yaitu Tasela, yaitu kepanjangannya Tas Anyam Sabut Kelapa, sedangkan nama pemilik yaitu dari kelompok 9 yaitu kami, sedangkan alamat usahanya berada di Desa Bae, RT 2 RW 4 Kecamatan Bate, Kabupaten Kudus, sedangkan jenis produknya Tas Anyam, nomor telepon sekian. Untuk bentuk perusahaan ini firma, karena perusahaan ini didirikan oleh kelompok kecil yang didirikan 5 orang dengan keuntungan dibagi bersama. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.